Biasa mungkin teman-teman lihat kalau saya upload konten ada yang biasa menghina itu. Tapi jeleknya netizen Makassar dan Indonesia karena pakai akun fake. Iya. Iya, bersyukur saya. Doang ya? Iya, bersyukur saya. Halo Sobat Citizen, kembali lagi bersama podcast HNG Sistem Informasi SI Podcast. Kali ini saya Vina, saya Alia. Di episode 21 ini kita mau bahas apa ya? Kira-kira apa nih? Yang aku lihat sih bintang tamu kita kali ini bersinar like-nya sebagai artis begitu ya. Wah, kita ini. Kira-kira di pemateri kita ini sangat terkenal ya teman-teman. Seorang yang mungkin terkenal di Goa Makassar tentunya. Orang yang luar biasa dan berada di tengah-tengah kita. Din. Tapi spesifiknya pasti pemateri kita adalah seorang content creator. Jadi mungkin kakak bisa perkenalkan dulu. Oh, saya perkenalkan nih. Yeah. Halo sahabat Citizen. Coba. Si coy kak. Halo sahabat Citizen, saya Rizal Jamal. Hari ini berada di kampus yang luar biasa. Ini kampus peradaban, sangat asri sekali, sejuk. Di weekend ini kita bersama teman-teman HMJSI U6 untuk ngobrolin sesuatu yang saya kira punya manfaat dan bukan hanya itu tapi punya dampak insya Allah. Saya aktif full time sebagai content creator dan juga selama ini berkecimpung dalam dunia industri kreatif, entrepreneur yang fokus pada kreativitas. Kira-kira begitu Kakak Vina dan Kakak Alia. Alia. Pasti kita bertanya-tanya nih, banyak pertanyaan tentang Kak Rizal. Iya. Dan tidak semua orang bisa bertanya-tanya nih Kak. Iya, siap. Sebagai seorang content creator, menurut Kakak apa sih tantangan yang harus Kakak hadapi untuk menjadi seorang content creator? Namanya saja content creator itu berasal dari dua kata kan, content dan create. Artinya apa? Pertama tantangannya harus selalu kreatif. Jadi bukan content creator itu kalau nggak kreatif. Nah, bahan dasarnya kreatif hanya dua, yaitu kepekaan dan juga inisiatif. Kalau kita selalu peka maka akan memunculkan inisiatif. Nah itu dasarnya. Jadi tantangan yang terberat adalah selalu bagaimana menghasilkan karya yang kreatif, yang tentu berangkat dari keresahan, berangkat dari gagasan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana konten yang kita hadirkan itu relate dengan apa yang menjadi kebutuhan citizen, kebutuhannya netizen. Dan paling tidak dari konten yang kita hasilkan bisa mempengaruhi pola pikir, lalu juga kemudian berujung pada tindakan yang citizen akan lakukan. Kira-kira tantangan sederhananya begitu. Hampir semua mungkin konten kreator kalau ditanya itu pasti demikian Kak. Gitu ya Kak? Iya. Jadi bergantung pada apa sih kebutuhan daripada netizen, citizen sendiri. Jadi harus sesuai nih Kak, sesuai tren yang ada ya Kak? Tren sebenarnya kalau bagi saya pribadi tren tidak terlalu penting. Bukan berarti dilupakan. Jadi pengaruh tren bagi saya pribadi dalam membuat konten itu hanya pengaruhnya 50%. Karena kalau kita menjadi content creator 100% mengikuti tren, maka kita tidak punya ciri khas, tidak punya karakter, tidak punya identitas. Nah, bagaimana mungkin kita mampu bertahan di era yang sangat kencang ini kalau kita tidak punya value, tidak punya karakter, tidak punya personal brand. Nah, inilah yang penting untuk diketahui para calon-calon kreator dan. Jadi kayak pokoknya ini Kak. Apa itu? Apa yang memotivasi tak? Memotivasi Untuk jadi content creator. Kan kita ini sebagai content creator kan Iya. bisa ada yang memotivasi kakak. sebenarnya sederhana. Itu berangkat semua dari keresahan. Sama aja dengan adik-adik ini, Vina dan kawan-kawan di HMJSI, bahwa selama ini kita memiliki keresahan yang sama. Jadi motivasiku itu adalah karena melihat berbagai macam permasalahan yang ada. Nah, tidak semua masalah itu bisa kita lakukan atau bisa kita tangani secara langsung karena kita tidak punya power. Nah, ada power yang kita punya yang sangat mudah kita lakukan. Kebetulan kemampuan yang saya punya dia adalah content creator, bisa membuat konten. Nah, konten dibuat itu kan berangkat dari tulisan. Tidak mungkin orang bisa tulis deh kalau kita tidak memiliki beragam masalah. Nah, berangkat dari situlah kemudian kayaknya saya perlu buat sesuatu dari itulah yang kemudian akan membuat dampak perubahan. Jangan salah Kakak. Lewat konten, lewat kata-kata, lewat narasi itu bisa membawa perubahan loh.
ada di pelosok sana, di pelosok negeri, di pelosok desa yang mungkin tidak terjangkau dengan gemerlapnya kota-kota yang seperti kita rasakan di Makassar, di Goa ataupun di tempat lain. Tetapi mereka gara-gara melihat konten mereka langsung tergerak. Nah, itulah yang memotivasi saya secara pribadi untuk kayaknya perlu saya lakukan ini. Kenapa itu dilakukan? Kalau ditanya pertanyaannya itu, kenapa itu dilakukan? Ya sederhana. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan sementara. Nah, kadang-kadang ada orang, anak-anak, adik-adik, mahasiswa, pemuda mau melakukan lompatan jauh. Padahal dia tidak sadar bahwa ada lompatan terdekat dulu yang perlu kita lakukan. Karena lompatan jauh itu bisa terjadi, bisa berkembang ketika kita mengambil ancang-ancang. Tidak mungkin kita berdiri stuck, tiba-tiba langsung melompat jauh, nggak bisa. Oleh karena itu, pastikan Anda mundur dulu. Mundur itu dalam artian kalau dalam dunia konten ya kita riset dulu, kita observasi dulu. Kalau kekuatannya kita di desain, ya berkaryalah, merubahlah keadaan melalui desainmu. Ya toh, pastikan desainmu berbicara. Saya cuma bisa menulis lewat tulisanmu, kata-katamu, captionmu, upload di media sosial, itu bisa membawa dampak perubahan. Nah, itulah yang kira-kira memotivasi Dindaku. Jadi ada informasi ya Kak, Iya, yang bisa disampaikan ke orang lain betul. melalui konten kita. Luar biasa sekali ya narasumber kita. Kalau berdasarkan konten kakak pribadi, bagaimana sih cara kakak mempertahankan agar audiens ataupun viewers kakak itu bisa bertahan? Saya termasuk yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu pusing itu mau kau nonton atau tidak, mau kau share, like, dan komen, enggak. Awal-awalnya begitu. Selalu saya ajak orang, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, jangan lupa di follow dan sebagainya. Akhirnya saya sadar deh, kalau konten tak bagus, punya value, tanpa orang disuruh follow na follow aja kita. Kenapa? Banyak konten kreator yang akhirnya terjebak pada netizen mindset, netizen minded. Patokannya selalu netizen, patokannya followers. Dia bersemangat berkarya ketika di follow. Ya memang akan ada semangat, tetapi jangan itu jadikan patokan satu-satunya. Patokannya adalah pada ciri khasmu, pada karya yang bisa kau buat. Kalau bagus karyamu, relate, pasti na follow Jiko. Dan alhamdulillah terbukti. Saya tidak pernah juga meminta-minta mengemis-ngemis followers atau di subscribe, tapi orang ikuti Jiki. Sama jika kalau saya tanya kenapa kita follow Kak misalnya, tidak pernah Jiki saya suruh. Ya pasti karena ada keterikatan. Nah, kembali ke pertanyaannya, bagaimana caranya Kak supaya kita mempertahankan? Sederhana. Anda sudah punya ciri khas, Anda punya karakter, secara tidak langsung akan mengkondisikan dengan sendirinya. Dia akan relate dengan sendirinya. Oh iya, kayaknya perlu saya ikuti nih, karena kalau saya tidak ikuti Kak Rizal, itu saya akan ketinggalan. Akan banyak hal informasi yang saya tidak dapatkan. Tergantung orang carinya informasi kah, motivasi kah, atau apapun itu. Jadi paling tidak, kalau kemudian pertanyaannya seperti itu tadi, jawaban yang paling sederhana adalah untuk menjaga semua netizen kita, followers kita tetap fokus adalah konsisten. Konsisten saja, continue. Itu yang paling berat. Tapi itu yang paling, ya Istiqomah ya Kak? ya istiqomah. Jadi karena kita di UIN jadi perlu ada sedikit penyesuaian ya. Kita perlu istiqomah. Jadi tadi berdasarkan pernyataan kakak berarti kalau konten itu intinya itu adalah dari niat baik kita dulu ya Kak, dalam memberikan informasi ke citizen ataupun netizen. Tadi kakak berulang kali mengucap kata value. Oke. Kira-kira berdasarkan konten kakak, apa sih main value yang kakak tanamkan dari konten pertama kakak sampai konten sekarang? Value saya adalah movement. Artinya apa? Saya pengen sekali tuh kakak, orang nonton kontenku, sudah nonton kontenku, dia merenung sedikit, dan nonton lagi satu kali, nah simpan HP-nya, baru bergerak. Itu value yang saya mau ciptakan. Bagaimana ada movement. Setidaknya terubah pola pikirnya, mindsetnya dulu, karena saya yakin sekali bahwa tidak ada perubahan yang tidak diawali dari pikiran. Nah, ketika berubah pikirannya pasti bergerak. Nah, tidak ada perubahan juga kalau kita hanya tinggal diam, pasti bergerak. Nah, value-nya saya adalah saya maunya itu orang bergerak. Nah, apa yang mau melengkapi pergerakan itu? Ya pertama ada gerakan edukasi di sana. Ada gerakan inspirasi di sana. Ada dampak yang dihasilkan dari situ. Kita tidak pernah membayangkan bahwa ada konten yang dinonton sampai jutaan orang. Padahal kita ini adalah bukan orang siapa-siapa. Kita anak desa dari kampung, sama juga semua. Tidak ada yang kenal bapak mama tak kayaknya di republik ini. Tapi karya kita harus bergemuruh. Dan kita punya hak kesamaan untuk semua itu. Hari ini yang nonton konten ini saya kira memiliki kesempatan yang sama. Karena saya di kampung jadi desa ya kodong. Listrik saja kadang-kadang masih malu-malu masuk di kampungku. Cocok mi, listrik masih malu-malu. Tapi karyamu tidak boleh malu-malu untuk kau suarakan ke republik. Harus bergemuruh terus. Nah semangat itulah yang saya dorong nih.
Walaupun saya tahu tidak banyak pemainnya, terutama di Makassar, apalagi di Sulawesi Selatan. Tetapi paling tidak kita coba. Sehingga nanti adik-adik, terutama dari HMJSI Winam ini, mampu juga tergerak. Bayangkan kalau setiap himpunan, setiap angkatan melahirkan satu konten creator yang kira-kira marketnya pada edukatif dan inspiratif. Saya kira HMJSI akan mampu memberikan percontohan di seluruh himpunan yang lain yang ada di Winam ini. Kira-kira gitu deh. Insya Allah. Luar biasa sekali ya. Amin, amin. Dilihat dari niat kakak sendiri tuh sangat luar biasa. Amin. Insya Allah kami doakan semoga kakak tambah sukses, Amin. tambah luar biasa konten. Kita juga, nah? Pertanyaan selanjutnya mungkin ada. Jadi kak, kan pasti ada awal tahun memulai toh kak. Iya. Jadi awal tahun kakak memulai sebagai konten kreator. 2019 Kak Vina. Saya mau mulai jadi konten kreator 2019. Sebetulnya Sampai sekarang. sampai sekarang sebenarnya belum terlalu lama sih. Ada juga mengatakan sudah lama. Kenapa baru 2019? Karena saya baru punya ilmunya. Karena saya agak pantang memulai sesuatu tanpa pengetahuan. Karena saya berangkat dari keresahan, banyak sekali orang melakukan sesuatu tanpa didasari pengetahuan. Ketika kita dapatkan sesuatu tidak didasari atau ketika kita ingin melakukan sesuatu tanpa didasari pengetahuan, sebenarnya itu adalah ancaman terberat buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Sama aja pemerintah kalau mau buat kebijakan tidak ada dasar hukumnya, tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana masyarakat mau patuh? Sama menjadi seorang content creator. Jadi buat teman-teman semua di sana yang mau jadi content creator, pastikan Anda sambil bisa learning by doing, sambil belajar, sambil eksekusi. Ada juga yang pastikan kuat ilmunya dulu baru eksekusi, tidak apa-apa. Tapi intinya adalah ketika Anda ingin melakukan sesuatu, pastikan pelajari ilmunya. Karena ilmu kalau kita pelajari, kita tidak setengah mati. Dia yang akan jaga kita. Nah, jadi mulainya 2019 dan berbagai macam tantangan pasang surut. Bahkan ada fase-fase terburuk yang harus kita lewati. Dan sekali lagi kenapa bertahan? Ya karena ada bikuai, ada niat yang memang kita sudah tancapkan. Yang insya Allah niat ini yang akan menjadi bahan bakar untuk selalu konsisten pada membuat konten. Begitu Kakak Vina. Bicara tentang ilmu ya kak, ilmu tentang konten. Kalau menurut kakak pribadi, kan ada nih kak, konten kreator, bukan konten kreator sih, kayak orang yang tiba-tiba viral, tapi informasi terkait konten itu sangat tidak relevan atau tidak baik untuk kita sebarluaskan sebenarnya. Bagaimana pendapat kakak tentang hal tersebut? Media sosial itu tanpa filter. Media sosial itu tidak ada yang bisa larang, bebas betul, free access. Kecuali televisi, ada yang awasi namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau di daerah namanya KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kalau di medsos, tidak ada Komisi Penyiaran Media Sosial, nggak ada. Jadi semua bebas kita upload kapanpun dan dimanapun. Nah, haknya orang untuk menyebarluaskan berita atau menyebarkan informasi atau konten yang mungkin tidak berfaedah. Caranya sederhana, jangan nonton. Ada yang saya suka sekali dari the father of YouTube tuh Bapak Close the Door, Deddy Corbuzier. Dia mengatakan bahwa don't make stupid people famous. Jangan membuat orang bodoh terkenal. Jadi kalau semakin kita share konten-konten yang tidak berfaedah, sebenarnya adalah kita juga bagian daripada supporting sistemnya agar supaya ini bisa melebar dan sebagainya. Makanya ketika ada konten yang tidak baik kita dapat, stop di tanganmu, stop di jarimu, stop di handphonemu, jangan like, share di grup keluargamu, di grup HMJ-mu dan sebagainya. Kenapa? Akan berdampak negatif kepada seumuran kita, adik-adik kita dan masyarakat-masyarakat yang lain. Kira-kira begitu caranya. Kalau kemudian ataupun juga tanggapanku, don't make stupid people famous. Jangan kau buat orang yang tidak punya ruang, tidak memiliki sesuatu nilai, jangan kau kasih terkenal ki. Kenapa? Ya itu tadi. Orang akan banyak mengikuti juga. Orang akan banyak mengikuti atau mencontohi itu. Khawatirnya di situ. Saya baca ya dari pernyataannya Bapak Deddy Corbuzier itu. Biasa ya kak. Dari niat, terus kita perlu ilmu juga. Ya betul. Dan dari konten ya tentunya harus continue ya kak. Kalau berdasarkan konten kakak pribadi, pernah nggak sih kakak mendapatkan kritikan ataupun saran dari audiens terkait konten kakak sendiri? Banyak, setiap saat itu kalau kritikan dan saran. Dan hal negatif ya kak? Ya. Bahkan kadang-kadang kalau setengah mati mereka kritika biasanya menyerang lewat fisik. Oh ada yang gitu deh, oh iya.
Ada yang body shaming, dia bilang lah kita kurus lah, kerempeng dan sebagainya. And it's okay. Nggak apa-apa kita dibilang hitam, macam-macam. Dan saya memulai membuat konten sudah siap dengan segala sesuatunya. Resiko pasti ada. Kita sudah punya siap terima resiko digola-golai, dipuji-puji, diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Kita sudah siap. Kita juga sudah siap dihujat, dicaci maki, dihina dan sebagainya, dikata-kata. Sudah siap. Itulah resiko. Kenapa tidak semua orang mau jadi konten kreator? Karena ada yang tidak siap dengan itu. Betul. Kenapa juga banyak selebgram, influencer, teman-teman konten kreator yang bikin konten. Oh senang sekali, tapi tiba-tiba dia dapat masalah, dihujat, tiba-tiba bermasalah mentalnya. Ya, terjadi mental health-nya yang tidak seimbang. Akhirnya apa? Berujung di kantor polisi. Saya meminta maaf dengan ini saya mengklarifikasi. Kebanyakan begitu. Kenapa? Karena kita hanya siap untuk dipuji, tapi tidak pernah siap untuk diuji. Nah, diuji apanya? Diuji kita punya kapabilitas, kapasitas dalam membuat sebuah karya. Jadi memang hati-hati juga membuat konten karena tidak serta-merta apa yang kita lihat enak. Wih, nanti banyak Witowo terkenal di iya itu yang kita lihat. Tapi ada darah-darah yang menetes dan keringat di sana untuk menciptakan sebuah karya. Makanya buat adik-adik yang nonton podcast ini, tentu kita berharap kalau ada konten-konten yang baik, konten-konten yang edukatif, pastikan jangan berhenti di jarimu. Pastikan terus sebarkan itu supaya punya dampak positif. Karena kita tidak tahu konten mana yang akan merubah orang. Konten mana yang awalnya orang malas pergi kuliah, tiba-tiba rajin kuliah. Konten, langsung semangat. Konten mana yang awalnya mereka tidak punya lagi daya di kampung. Tidak ada uangnya bapakku untuk kasih kuliah kayak ini. Tapi gara-gara kita sebar itu konten, luar biasa. Dan pahala pasti dapat. Ada yang lebih tahu lah soal pahala dan bagaimana-bagaimananya. Makanya tentu tantangannya pasti banyak nih. Ya jadi kalau kayak fitnah apa segala macamnya. Biasa mungkin teman-teman lihat kalau saya upload konten ada yang biasa menghina-menghina itu. Tapi jeleknya netizen Makassar dan Indonesia karena pakai akun fake. Iya bersyukur saya. Iya bersyukur saya. Kalau memang kau Bugis Makassar, apalagi orang Sulsel, jangan berlindung di balik akun fake, Pak. Kasih lihat dirimu. Kalau perlu kita ketemu langsung. Bukan berkelahi, Pak. Tapi apa? Ayo, kalau memang benar yang kau sampaikan, saya akan terima. Dan saya akan mengatakan bahwa cocok ini yang kita sampaikan. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Siapa tahu memang kita salah, kita kurang diskusi dan sebagainya. Tapi itu nggak netizen. Apa-apa. Itu bagian daripada resiko deh yang harus kita tanggung. Jadi Kak, penting itu tanya kalau mungkin collab sesama konten kreator itu penting menurut Kakak atau bagaimana? Oh kalau ditanya penting banget itu. Hari ini tidak ada lagi orang jago sendiri. Collab itu penting sekali. Hari ini kan saya dan kau collab ini. Ya tuh. Tidak mungkin HMJSI bisa sendiri, saya juga tidak bisa sendiri. Saya juga butuh kita. Kita juga butuh saya. Jadi saling membutuhkan. Nah jadi kalau kolaborasi itu penting sekali. Hanya memang kadang-kadang masih banyak juga orang yang tidak mau collab. Kenapa begitu? Karena selalu dianggap saingan. Contoh misalnya kalau saya bikin podcast, lalu kemudian Anda undang saya podcast, saya akan berpikir, kayaknya nanti nakalakan podcastnya kamu kelas ini. Tidak bisa berpikir begitu. Justru semakin kita ajak, Kak, semakin membesarkan satu sama lain. Hari ini eranya bicara tentang begitu. Kalau kau mau jago sendiri, tidak bisa, Ki. Pasti akan ketinggalan. Supaya makin berkembang ya, baiknya untuk collab. Jadi ini salah satu dari saya pribadi ya Kak. Salah satu pesan untuk citizen, di setiap kali ada kontennya Kak Rijal, jangan lupa di repost. Iya, macu ini barang. Macu. Harus memang di repost citizen. Karena pasti hal positif yang Rijal, bukan hal negatif. Kira-kira ada nggak sih Kak tips atau tips dan trik untuk citizen gimana sih jadi konten kreator yang baik dari hal pemasarannya mungkin dan strategi yang lain? Kalau tergantung niatnya sih, Anda mau menjadi konten kreator, mau jualan atau hanya sekedar mengisi waktu luang atau untuk mendapatkan penghasilan, tergantung niatnya. Jadi kalau tips dan triknya tergantung niatnya dulu. Tetapi paling tidak apapun niat dalam membuat konten, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Paling tidak ada 3 lah pesan yang saya mau sampaikan. Pastikan Anda punya niat yang baik. Karena saya bikin konten niatku tidak baik, tidak apa-apa. Ya artinya itulah value-mu. Dan pastikan Anda punya niat ini, itulah yang menjadi bahan bakarmu terus. Ketika kemudian karena begini, tantangannya orang buat konten itu adalah jenuh.
ada titik jenuh yang biasa kita hadapi. Terutama ketika konten kita tidak banyak penontonnya. Terutama konten kita tidak banyak yang like. Makanya kalau buat konten jangan kejar like, jangan kejar views, jangan. Karena kalau kau kejar itu, ketika tidak dapat kau kecewa. Makanya fokus pada niat. Nah, setelah Anda punya niat, Anda wajib punya kemampuan, punya keterampilan. Anda punya keterampilan mengedit, desain, dan sebagainya. Anda wajib pelajari itu. Tidak bisa tidak. Sekarang tutorial untuk membuat video podcast, mengedit, dan sebagainya udah banyak deh. Dan yang terakhir adalah kesempatan. Hari ini kesempatannya teman-teman semua, para citizen, terutama yang Gen Z, generasi milenial. Anda punya kesempatan sekarang. Eramu sekarang berkreasi. Jangan sampai di era ini kita lewatkan begitu saja. Nah, jadi saran saya sederhananya di situ. Anda punya niat, Anda punya kemampuan, Anda punya kesempatan. Dan kesempatan itu harus kita ciptakan. Kalau kita tidak dikasih oleh orang kesempatan, kita ciptakan sendiri. Sebelum era ini betul-betul lewat, pasti akan terjadi penyesalan. Itu ya Kak. Luar biasa sekali ya. Jadi pertama harus dimulai dari niat kita sendiri. Iya. Kita mau jadi konten kreator apa, terus kita butuh kemampuan dan ilmu tentunya untuk membuat konten tersebut. Dan jangan lupa ciptakan karyamu hari ini. Boy. Jangan tunggu esok hari. Boy, biasa. Baik, itulah obrolan kita pada sore hari ini bersama Kak Rigya. Saya ucapkan banyak terima kasih ke kau. Sama Kakak Pina. Semoga pesan-pesan yang Kakak sampaikan berguna bagi citizen dan yang lainnya. Semoga. Ya. Dan juga kalau ada salah-salah silakan tulis di kolom komentar. Iya. Kita selalu terbuka dengan kritik, masukan dan saran. Setiap manusia pasti ada kesalahannya. Pasti. Jadi mohon maaf atas kesalahan kata dari saya pribadi, dari Kak Vina, ataupun dari pemateri yang bersama kita. Tapi sangat luar biasa teman-teman. Karena tadi ada pesan dari Kak Rizal, jangan terlalu fokus terhadap like, subscribe dan follow-nya. Dan di sini dalam materi kita itu sebenarnya ada step di mana kita harus memberitahu netizen untuk melakukan 3 hal tersebut. Jadi tetap stay tune di podcast kita meskipun jangan kejar like, komen, dan subscribe. Mungkin sampai di situ dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Anu baik.